Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan alhamdulillah, fahuwa aqta', maka perbuatan itu putus barokahnya dan tidak bisa dibawa, mati sebagai bekal menghadap Allah. Kita ingin perbuatan baik kita malam ini mudah-mudahan berkah dan menjadi bekal kita nanti ketika menghadap Allah. Maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin, berselawat kepada Dia yang sudah mengajarkan kita siapa Tuhan kita, Allah. Bagaimana cara mensyukurinya? Alhamdulillah. Maka kita kirimkan salawat dari benteng Kota Besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 78 tahun sudah kita merdeka, tapi masih banyak tempat yang belum tahu cara bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan. Betul? Kalau tidak percaya, tolong nanti buat wawancara adik-adik yang punya podcast, yang punya channel YouTube. Pergilah kemana saja, pergi dari Sabang sampai Papua, coba tanya warga, apa kesan Anda dengan 17 Agustus kemarin? Berapa banyak ibu-ibu 17 Agustus kehilangan daster? Berapa banyak pukul-pukulan bantal di tengah sungai, hilang sekali pukul, dilarikan hantu banyu. Bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan? Kalau mau tahu caranya, datanglah ke kota Palembang, Sumatera Selatan. Nih semuanya kumpul malam ini, tiga-tiganya kumpul, ulama, umara, agniya. Ulama Sayyidi Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Syihab beserta para habaib, matta'anallahu bituli umurihim. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia para habaib, para ulama, para ustadz-ustadz masfurah, mereka menerangi hidup kita minaz zulumati ilan nur. Diberkahi Sumatera Selatan, diberkahi kota Palembang dengan banyaknya para habaib dan ulama ini, insyaallah. Umara, Bapak Gubernur di tengah kesibukannya hadir. Beliau tidak hanya sekedar hadir, tapi menikmati. Ketika tadi munsib kita, Masya Allah, tabarakallah, dengan suaranya yang merdu, dengan nahamnya, dengan iramanya, ya Imam Ar-Rusli ya sanadi. Pak Gubernur saya tengok menikmati luar biasa. Kadang-kadang orang kalau tidak suka, lain orang berhadrah, lain yang berselawat, dia sibuk dengan dunianya sendiri, main handphone. Dari tadi tak ada Pak Gubernur buka handphone, entah lupa membawa, Allahu a'lam. Tapi yang jelas dari awal, dari salawat, dari ma'allul qiyam, ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat itu kalau mau melihat cerminnya adalah pemimpinnya. Maka kalau pemimpinnya suka kepada solawat, suka kepada hadrah, suka kepada nasyid, maka insya Allah negeri ini terjaga. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Sekda Kota Palembang hadir, anggota DPRD, Bapak Prima Salam beserta Habib, dan anggota-anggota yang tak dapat saya sebutkan, semua yang hadir malam ini, dan dari kalangan agniya, himpunan pengusaha muda, Pak Herman. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa, mana cakepnya? Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa teman. Sudah lama Abdul Somad tausiah, malam ini diapit 2 Herman. Yang satu Pak Herman Deru, yang satu Pak Herman Ketua HIPMI.
Adapun yang tak sabar saya sebut satu persatu namanya, tak disebutkan. Ustaz Somad yang disebutnya cuma 3 saja. Alim ulama, umara, agniya, pengusaha, orang kaya. Kami ini kan penting juga Ustaz. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bingung-bingung bagaimana format cara bersyukur kepada Allah dalam rangka Dirgahayu HUT hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia RI yang ke-79 tahun 2024 nanti, maka tontonlah video malam ini yang disiarkan langsung dari Benteng Kota Besar dengan beberapa channel, salah satunya channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Apa nama TV kita Habib Mahdi? DL Media dan channel-channel lainnya. Adik-adik buat banyak-banyak, buat banyak-banyak video, buat banyak-banyak vlog. Tahun depan kalau mau mengadakan acara, buat. Selama ini ada musabaqah tilawatil Quran, selama ini ada musabaqah qiraatul kutub, maka tahun depan dalam rangka menyambut Dirgahayu HUT RI yang ke-79 2024 dibuat musabaqah vlog, musabaqah video pendek membangkitkan semangat, musabaqah nasyid, musabaqah hadrah, musabaqah salawat. Setuju? Serius? Siap? Jangan ada dusta di antara kita. Insya Allah ini terwujud berkat kesiapan kita semua, insya Allah. Amin. Jadi beginilah cara bersyukur kepada Allah. Berkumpul para ulama, hadirkan para habaib, hadirkan munsyid, hadir jamaah, hadir agniya, hadir pengusaha, hadir umara. Wahai para umara, pemimpin, bupati, gubernur, wali kota dari Sabang sampai Papua, kalian ajak masyarakat bersyukur atas nikmat kemerdekaan seperti yang terjadi pada malam hari ini. Ini kadang kalau ustadz yang datang, pejabat tidak mau datang. Tapi kalau artis dangdut rok pendek cepat-cepat datang. Maka itu tidak terjadi di bumi Sriwijaya. Karena ini adalah bumi yang paling banyak para habaibnya di Pulau Sumatera. Dari mulai ujung Nangro Aceh Darussalam, turun ke Medan Sumatera Utara, turun ke bumi Lancang Kuning Riau, turun lagi ke bawah ke Jambi, sampailah kita ke bumi Minangkabau, lalu kemudian terus ke Palembang, turun lagi ke Bengkulu sampai ke Lampung. Sepanjang Pulau Sumatera, disinilah bumi yang dipilih oleh zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan berdasarkan salah menampakkan sampan, itu bukan asal-asalan, itu berdasarkan bisyarah, itu berdasarkan busra, itu berdasarkan ilham yang mereka peroleh dari kakek mereka Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jaga, siap menjaga bumi Sriwijaya, siap menjaga Palembang, siap menjaga Benteng Kota Besar, siap menjaga monumen perjuangan rakyat. Allahu Akbar. Dengan takbir kita sesungguhnya sedang mengagungkan Allah. Dengan bertasbih, bertahmid, kalau ada manusia yang merasa suci, tadi sudah dia katakan subhanallah, engkau yang maha suci. Kalau ada yang merasa dirinya malam ini besar, yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. Kalau ada yang merasa dia yang paling berjasa, dipuji, maka yang paling layak dipuji hanyalah walhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lain kepala, lain pula isinya. Rambut sama hitam, isinya macam-macam. Ada orang mensyukuri Allah dengan diam, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi ada yang melantunkannya dengan irama subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Siapapun yang mensyukuri nikmat Allah, baik dengan sir dalam hatinya, baik jahar dengan teriakan suaranya, kedua-duanya insya Allah mendapatkan nikmat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang hadir pada malam ini, dari mulai ayunan tangan, langkah kaki, bisikan telinga, kedipan mata, detak jantung, hembusan nafas, semuanya insya Allah dibalas kebaikan semuanya insya Allah. Amin ya Rabbal
yang sudah mencurahkan tenaganya, hartanya, yang memberikan kontribusinya, semuanya. Siapa yang paling mulia di antara kita malam ini? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia adalah atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan Ustaz Somad menjadi orang yang takut kepada Allah. Karena hari ini banyak orang yang tidak takut kepada Allah. Termasuklah kita malam ini memperingati 17 Agustus karena takut kepada Allah. Kita peringati dengan berzikir mengingat Allah. Majelis kita ini adalah majelis zikir. Majelis kita ini adalah majelis ilmu. Majelis kita ini bukan majelis lagha. Majelis kita ini bukan majelis sia-sia. Maka dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad, ketika nanti selesai dari majelis ini ditutup dengan doa Sayyidil Habib. Puncaknya bukan pada tablik akbarnya, puncak bukan pada tausiahnya, tapi puncaknya adalah pada doa. Jangan bubar sampai kita sama berdoa. Allah turunkan barakah. Qumu maghfuran lakum. Ketika kita selesai berdoa dan berdiri saat pulang, semua dosa-dosa kita diampunkan Allah nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah disampaikan oleh Yai Najib, bagi yang haus itu sebelah kiri sudah siap. Masukkan aja kepala insyaallah. Bapak Ibu, Saudara, abang, adik, kakak semuanya, malam ini kita tidak hanya sekedar mensyukuri nikmat 17 Agustus, tapi rupanya ada pula acara yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu datanglah Ustadz Kemas Ali beserta Habib Mahdi bin Syihab dan Bapak anggota Dewan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Prima Salam, ke rumah saya di Riau, Pekanbaru. Mereka meminta saya, Ustadz Somad bisa datang ke Palembang pada tanggal sekian. Saya bilang itu bukan jadwal saya. Saya ke Sumatera Selatan setahun hanya 2 kali. Itu pun jadwalnya sudah dibagi pada 2 pulau, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, 2 provinsi. Sekali datang saya cuman ke Provinsi Sumatera Selatan, sekali lagi datang ke Provinsi Bangka Belitung. Sekali datang saya hanya 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Datang Jumat, Senin pulang. Tak boleh lebih. Kalau lebih daripada itu disangka orang sudah buka cabang di Palembang. Saya Habib tidak datang di luar daripada itu. Lalu kemudian kata Habib, ini ada acara akad nikah. Siapa yang nikah? Daus. Saya datang. Spontan saja mulut saya bilang saya datang. Sesudah itu baru saya menyesal. Aduh, sudah terjawab pula datang. Tapi cakap yang sudah keluar tak bisa ditarik balik. Maka tadi waktu di jalan saya tanya Habib Mahdi bin Syihab dari perjalanan airport menuju hotel, Habib, apa yang membuat Firdaus ini begitu penting bagi kita sehingga Habib sampai datang ke Pekanbaru? Acaranya di mana nanti Habib? Di Benteng Kuta Besar. Berarti yang paling tidak datang 50.000 orang. Belum lagi dihitung malaikat raqib atidnya, belum lagi jin korinnya, belum lagi yang membawa jinnya. Beratus ribu orang datang. Bupati, wali kota, Pak Sekda, Pak Gubernur, DPRD datang, para habib alim ulama. Apa pentingnya? Kasih saya jawaban, saya penasaran ini Habib. Kata Habib Mahdi bin Syihab, ada satu kelebihannya. Apa? Khidmah.